Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless. Amin, puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online service kita. Saya mau menyapa dulu teman-teman sekalian. Saya berdoa biar penyertaan Tuhan tetap ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan hari ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari persiapkan hati saudara, mari persiapkan siap Alkitab, siap catatan. Nanti kita mau belajar firman Tuhan bareng gitu ya. Mari persiapkan dirimu untuk kita boleh memuji dan memuliakan namanya lebih luar biasa lagi. Tapi sebelum itu, mari tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang baru, untuk online streaming yang baru. Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan namamu. Kami percaya Bapak, batas gak pernah menghalangi kami. Karena di dalam Kau, di dalam rohmu kami tetap satu. Hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biar segala pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Jesus. Kita percaya bersama Dia tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita punya kemenangan, punya jalan keluar. Amin. Through you I can do
percaya di dalam Engkau Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami punya pengharapan yang baru. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Engkau sumber kehidupan kami. We love you, we praise you. Mari persiapkan hati saudara. Ambil waktu. Mari menyembah. Hadir Tuhan dimanapun kami berada. Touch every single heart, oh God. Hallelujah, Hallelujah. Lord, you're more than anything. You're more than anything.
syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang menjamah setiap kami, Roh-Mu yang boleh menguatkan kehidupan kami. Meskipun hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, tapi kami punya jaminan hanya di dalam Kristus. Kami punya jawaban. Kami punya jaminan bahwa di dalam Engkau kami punya kemenangan. Terima kasih Tuhan. We will never let you go. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur. Terus sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar firman. Ajar kami, biar hati kami boleh seperti tanah yang gembur. Ketika benih itu ditabur, boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari persiapkan hati saudara. Mari persiapkan persembahan saudara. Mari kita memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom semuanya, sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, di sini kita tuh bisa diingatkan bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu nggak melulu kita harus memberikan materi yang kita punya kepada Tuhan gitu. Kita juga bisa melakukan sesuatu buat Tuhan gitu. Seperti contohnya kita bisa pelayanan. Nah, mungkin ada teman-teman yang berpikir bahwa sekarang itu kita belum bisa melakukan pelayanan karena ibadah kita masih online gitu. Tapi di sini aku mau ngingetin kalau walaupun ibadah kita online seperti ini pun, kita masih bisa tetap melakukan pelayanan kepada Tuhan gitu. Dan kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan gitu. Seperti contohnya kita tuh bisa memimpin pujian atau memainkan musik seperti yang barusan teman-teman kita lakukan. Atau kita juga bisa menyimak ide gimana caranya supaya kita bisa mengembangkan ibadah online kita. Atau bahkan kita bisa membantu mengoperasikan LCD atau share screen ketika kita FC gitu. Mungkin ada dari kita yang berpikir bahwa pelayanan untuk mengoperasikan LCD, mungkin ada dari kita yang berpikir bahwa pelayanan mengoperasikan LCD itu bukanlah suatu pelayanan yang kayak wah gitu, karena yang kita lakukan hanyalah next slide gitu ya mungkin. Tapi di sini aku mau ngingetin gitu bahwa aku percaya selama apapun yang kita lakukan itu kita lakukan dengan tulus buat Tuhan, dan selama kita melakukannya dengan hati yang mengucap syukur, aku percaya Tuhan itu pasti akan menerima pelayanan kita dengan sukacita gitu. Jadi ayo sama-sama kita berikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama kita pelayanan lagi. Jangan jadikan corona ini sebagai halangan buat kita untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk masih tetap memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun secara virtual. Berdoa ya Bapak, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, mari Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Berdoa juga buat teman-teman kami yang selalu melakukan pelayanan Tuhan. Kiranya ya Bapak, nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan melalui pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian.
yang pertama untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom semua, gimana kabarmu? Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan, tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat malam hari ini. Kami berdoa biar Engkau berbicara kepada kami secara spesifik, Tuhan. Ini kami, Tuhan, berbicara kepada kami. Pada masa-masa sulit ini kami tahu kami tidak bisa berbuat banyak, kami cuma bisa bersandar kepadamu. Kami itu berbicara malam hari ini, Tuhan, secara pribadi. Dalam Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke. Judul khotbah saya hari ini adalah Time to Step Up. Saya katakan time to step up. Oke, saya tahu ada COVID itu membuat kita ini jadi hilang fokus mungkin gitu kan. Kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kita bingung, bosen, karena aktivitas yang kita lakukan cuma itu aja. Kita nggak bisa lagi bepergian, kita nggak bisa terlalu sering keluar rumah, kita nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk sebagai orang Kristen gitu kan, kita nggak bisa lagi beribadah secara bebas, kita cuma online, kita ketemu teman-teman lewat Zoom dan sebagainya. So, tapi hari ini ketika saya menemukan apa yang harus saya bagikan, saya merasa bahwa Tuhan berkata bahwa ini saatnya untuk kita bangkit. Jadi, ada begitu banyak hal yang dikatakan kepada anak-anak muda gitu kan di zaman-zaman sekarang. Bahwa anak muda sekarang tuh terlalu lembek, terlalu gampang terluka, tersinggung. Ketika jatuh, mereka nggak bisa bangun lagi. Atau mereka ini nggak punya tekad yang kuat untuk bisa menyelesaikan sebuah tugas. Mereka nggak punya kesabaran untuk belajar. Mereka ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat. Dan mereka nggak akan pernah bisa mencapai banyak hal. Kenapa? Karena pikirannya itu terlalu cepat, nggak bisa fokus dan terbagi-bagi. Saya percaya dalam hidup saudara, saudara pernah mendengar at least salah satu dari kalimat ini dikatakan kepadamu sebelumnya. Atau bahkan mungkin kau mengatakannya kepada dirimu sendiri. Ya, itu kenyataan yang menyakitkan sih, tapi kayaknya kok bener gitu kan. Mungkin kau berpikir seperti itu. Dan mungkin itu membuat engkau mulai berpikir ketika ada kesulitan menimpa dan engkau gagal, kau mulai bilang, ya memang anak muda zaman sekarang gampang banget jatuh, dan begitu jatuh nggak bisa bangkit lagi. Atau ketika engkau gagal mempelajari sesuatu, kau gagal dalam ujiannya, engkau bilang, ya namanya anak muda zaman sekarang, kau punya ketekunan untuk bisa mempelajari sesuatu. Hari ini pertanyaan saya kepada saudara, ketika kata-kata ini datang kepadamu, bagaimana responmu? Apakah engkau akan menjadi orang yang mengatasi, yang mengalahkan setiap perkataan ini? Atau apakah engkau akan dikalahkan oleh perkataan ini? Karena itu kenapa hari ini saya ingin berkhotbah tentang stepping up. Bahwa kita ini bukan cuma harus menjalani hidup seperti ya kisera-sera, apapun yang terjadilah. No. Ketika kita menjalani hidup, kita harus terus bertumbuh. Ya kesulitan ada, tetapi kita harus terus bertumbuh mengatasi setiap kesalahan itu, kesulitan itu. Kita bukan cuma menjalani hidup apa adanya, tetapi kita menjalani hidup dan kita bangkit dan kita naik semakin lama semakin tinggi. Saya percaya Tuhan
sedang membangkitkan generasi yang baru. Akhir-akhir ini Tuhan sedang membangkitkan generasi yang baru. Ayo sama-sama buka dengan saya Yosua 1 ayat yang pertama sampai yang kedua berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel itu. So, dari Yosua 1 ini kita lihat ada kematian dari generasi yang lama, pemikiran yang lama, tekanan dari generasi yang sebelumnya, dan itu harus pergi dahulu supaya Tuhan bisa melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, yang apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ingin membangkitkan setiap kita menjadi generasi yang baru. Tuhan panggil kita untuk bangkit. Untuk bangkit bahasa Ibrani-nya itu kum, K-O-O-M. Itu berarti untuk bangkit, untuk menjadikan sesuatu itu lebih baik, untuk menetapkan dan untuk mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apa? Mengkonfirmasi setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan yang Tuhan pernah katakan dalam kehidupanmu, untuk menetapkan rencana yang sudah Tuhan tetapkan bagimu, dan untuk menjadikan setiap rancangan Tuhan di dalam hidupmu itu menjadi lebih baik. Karena itu hari ini saudara, bangkitlah, berdirilah dan bangkitlah, sebab Tuhan ingin membangkitkan engkau. Amin. Bangkitlah dari setiap bayangan masa lalu, bangkitlah dari setiap kesalahanmu, bangkitlah dari rasa sakitmu, dari rasa terlukamu. Sebab Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidupmu. Dia ingin membangkitkan engkau. Tetapi maukah engkau meresponinya? Maukah engkau berdiri dan maukah engkau mulai mengambil tanggung jawabmu sebagai generasi yang baru ini? Saya tahu ada banyak kita itu takut. Saudara tahu kalau saya dengarkan kitab Wahyu yang diceritakan sama Pastor Kong. So Pastor Kong bilang bahwa iblis sudah dikalahkan. Amin. Iblis sudah dikalahkan sejak 2000 tahun yang lalu. Satu-satunya senjata yang iblis punya adalah menanamkan kebohongan dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah rasa takut. Rasa takut adalah senjata yang paling kuat yang dilakukan, yang dipunyai oleh musuh kita, yaitu iblis. Efesus 6 ayat yang ke-12 berkata, Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena itu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita melawan roh-roh jahat di udara. Kita bukan berperang melawan darah dan daging, tetapi kita mengatasi setiap roh-roh jahat. Itu mungkin nggak kelihatan, tetapi sangat nyata. Dan seringkali karena mereka nggak mau kita kalahkan, mereka maunya kita kalah, maka mereka berusaha menanamkan rasa takut dalam hidup kita. Saudara tahu, rasa takut yang membuat bangsa Israel terkunci, nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Rasa takut itu yang membuat mereka tidak mampu masuk dan mencapai tujuan hidup mereka. Rasa takut itu membuat mereka berhenti mempercayai Tuhan secara total. Dan rasa takut itu yang membuat mereka berkelana di padang gurun selama 40 tahun. Padahal tanah perjanjian ada di depan mata mereka. Saudara, rasa takut itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat pemain rugby gitu ya, kalau kalian pernah lihat pemain rugby, misalnya pemain rugby, saya tahu dari teman saya Isaac gitu ya, ketika dulu dia main rugby, dia bilang ketika dia main rugby, maka yang paling penting kata pelatihnya adalah begitu kamu pertama kali masuk ke lapangan, kamu harus tanamkan rasa takut kepada musuhmu. Gimana caranya? Kamu pilih satu orang, yang badannya mungkin lebih kecil dari kamu, yang kelihatan lebih dulu, dan bilang, kamu target, kamu bakal tak kalahkan, kamu gak akan pernah menang. So ketika dan semua rame, mereka akan mulai berteriak dan mereka akan mulai tunjuk lawan-lawan yang mereka pilih masing-masing. Dan ketika mereka bisa tanamkan rasa takut itu, mereka tahu bahwa mereka sudah 50% menuju kemenangan. Kenapa? Karena lawannya langsung aduh, kok serem ya orang-orang ini gitu kan, gak berani, aku takut. So itu yang terjadi. Rasa takut akan membuat kita hancur. Dan itu yang iblis berusaha tanamkan dalam hidup kita. Karena itu
jangan pernah biarkan rasa takut itu masuk ke dalam hidupmu. Saya tahu di tengah situasi yang nggak menentu ini ada begitu banyak ketakutan dalam diri kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita nggak tahu apa yang terjadi, kita nggak tahu masa depan, kita nggak tahu sampai kapan kita akan kayak gini, kita nggak tahu apakah kita akan dapat kerjaan, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa jaga pekerjaan kita nggak tahu setelah lulus apa yang harus kita lakukan, bahkan untuk kita yang masih kuliah kita nggak tahu bagaimana melanjutkan kuliah kita. Guys, saya tahu ada begitu banyak ketakutan, tapi hari ini yuk serahkan semua rasa takut itu kepada Tuhan, sebab Tuhan nggak pengen rasa takut itu melumpuhkan setiap kita. Kalau kita mulai memikirkan rasa takut itu dan kita membiarkannya bertata dalam hidup kita, maka itu akan semakin lama bertumbuh jadi tambah besar, dan itu akan mulai menghapus setiap suara Tuhan, setiap janji Tuhan yang ada dalam pikiran kita, sehingga kita akan jadi capek, kita nggak akan bisa bangkit, dan akhirnya kita mulai mengikuti alur dunia ini, dan akhirnya kita jadi orang yang biasa-biasa. Ketakutan itu adalah senjata dari iblis. Itu biasanya mulainya kecil, tapi kalau kita nggak segera mengatasinya, maka itu akan bertumbuh semakin besar. Sama kayak ilalang itu kan, rumput-rumput liar gitu kan. Ketika kita nggak pedulikan rumput liar itu, maka dia bisa memakan tanaman-tanaman yang kita tumbuh. So, itu adalah rasa takut. Oke, rasa takut juga bisa kayak gini. Kita tahu waktu lockdown gini kan, kita nggak bisa terlalu sering kemana-mana. So, suatu waktu gitu kan, mobil teman saya itu dibiarkan di apartemen lama banget selama masa PSBB Surabaya dulu, jadi kurang lebih mungkin 3 bulan mobil itu nggak dipakai, nggak diapa-apain. Mobilnya bagus sih sebelumnya, itu Hiace, dan biasanya kita pakai dari Surabaya Probolinggo Surabaya gitu kan, tapi selama 3 bulan atau 4 bulan itu nggak pernah dipakai. Suatu waktu mau dipakai, kalau kita lihat dari luarnya masih kelihatan bagus, masuk dalam ya paling debun dikit gitu kan, tetapi ketika mau di starter nggak bisa dong, nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena akinya itu mati, karena nggak pernah dinyalain. So, aki itu seperti iman kita. Gak peduli mobil itu gitu kan, gak peduli sebetulnya AC-nya itu dingin gitu kan, rodanya mungkin baru diganti, tapi kalau akinya mati, maka mobil itu gak bisa kemana-mana. Terus sama dengan kita, gak peduli betapapun pinternya kita, berapa banyak yang kita tahu, berapa banyak orang yang kita kenal, kalau kita gak punya baterai iman ini, maka kita akan terus terjebak dalam situasi yang sama. Kita harus punya iman untuk memulai perjalanan kita, punya iman untuk membuat kita bisa bergerak, dan iman yang akan membuat kita bisa mengatasi setiap ketakutan yang ada, yang memampukan kita untuk terus bergerak walaupun kita nggak merasa yakin. Karena yang penting itu bukan seberapa besar iman kita, tetapi di mana kita menaruh iman kita. Kalau kita menaruh iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus, dia nggak akan pernah gagal. Kemanapun dia panggil kita untuk kita pergi, kalau kita mengikuti dia nggak akan pernah gagal. Dia akan menyediakan semuanya. Dan baterai iman kita nggak akan pernah kering, karena Tuhanlah sumbernya. Jadi saudara, hari ini, di masa-masa ini, mulai cek apakah baterai imanmu masih ada, atau apakah itu sudah mulai mengering. Sebab Tuhan sedang memanggil generasi yang baru, generasi yang dipanggil untuk menang. Kalau kita mempelajari seluruh kitab Yosua gitu kan, kita akan ada pertempuran demi pertempuran, mereka melawan tentara, mereka melawan raksasa, mereka masuk dalam peperangan, dan mereka selalu siap untuk berperang. Mereka adalah pemenang yang sejati. Ketika generasi yang lama mereka itu mulai mengeluh, mereka mulai komplain di padang gurun, Tuhan sedang menyiapkan generasi yang baru. Sebuah generasi yang walaupun mereka itu lahir di padang gurun, mereka besar di padang gurun, tetapi mereka sudah disiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian.
dan mereka siap untuk mengambilnya. Jadi saudara, nggak peduli walaupun saat ini kondisi kita sedang begitu negatif dan nggak menentu, nggak peduli apapun yang orang katakan kepada kita, walaupun mereka mau bilang kita lembek, kita ini nggak berdaya, kalau jatuh nggak bisa bangun, apapun itu. Bahkan ketika kita melihat di depan mata kita, kesempatan itu nggak ada yang terbuka buat kita. Atau mungkin kita merasa nggak ada orang yang mendukung kita. Dan bahkan ketika kita sendiri pun nggak yakin kalau kita bisa melakukannya, saya ingin saudara mengingat satu hal ini. Saya ingin engkau mengerti bahwa Tuhan sudah memanggil engkau jauh sebelum engkau memikirkannya. Dan Tuhan punya rencana buat kehidupanmu. Yeremia 1 ayat yang ke-5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Dan hari ini, Dia memanggil engkau untuk bangkit. Tuhan mengatakan kepada Yeremia, Yeremia, I know you. Aku mengenalmu. Aku tahu identitasmu. Aku kenal namamu. Mungkin kau berpikir engkau ini bukan siapa-siapa, tapi buat Tuhan engkau adalah sesuatu. Kau adalah biji matanya dan kau sangat dikasihi oleh Tuhan. Identitasmu ada di dalam Tuhan. Engkau adalah anak Allah dan engkau sudah ditandai oleh Yesus. So, hari ini Tuhan berkata bahwa aku memanggilmu, aku menetapkan engkau, dan aku sudah menaruh tanda kepadamu. Tanda itu apa sih gitu kan, tanda gitu. Kalau kalian lihat Toy Story itu suka Toy Story. So di Toy Story ada satu boneka namanya Woody, yang tokoh utamanya gitu kan. Woody ini punyanya Andy. Ada anak kecil namanya Andy yang punya Woody. So di kakinya Woody, di sepatunya Woody itu ada nama Andy di sana. Itulah ditandai. So, setiap kali gitu ya, di salah satu chapter di Toy Story, ketika waktu itu Woody kesasar, hilang dari rumah. Dia merasa kesepian, dia merasa sedih, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan dia tuh dikejar anjing, apa pokoknya gitu, hidupnya susah sekali. Lalu tiba-tiba dia melihat di kakinya ada nama Andi di sana, dan dia mulai bangkit. Lalu dia bilang, enggak, ini bukan tempatku. Aku ini punyanya Andi, aku punya rumah, aku punya sesuatu. Dan dia mulai berjalan kembali pulang. Saudara, hal yang sama itu terjadi dengan engkau. Tuhan mengenal engkau, dan Tuhan sudah memeteraikan engkau. Dia menandai engkau. So, gak peduli apapun yang terjadi, gak peduli gimana pun situasi yang ada, nama Tuhan itu ada. Engkau adalah miliknya Tuhan, dan kau punya rencana yang indah dan luar biasa buat kehidupan. Tuhan bilang, aku sudah menetapkan engkau, aku sudah menguduskan engkau, aku memisahkan engkau untuk sebuah tujuan yang istimewa. Engkau punya panggilan yang khusus buat kehidupanmu. Engkau punya tujuan yang harus engkau capai. Engkau punya Tuhan yang akan selalu menyertai engkau dan menguduskan engkau. Saudara, hari ini saatnya engkau untuk bangkit. Jangan lari lagi. Jangan bingung, jangan ragu. Waktunya engkau untuk bangkit. Ketika saya di kampus, saya ingat waktu itu saya melayani di salah satu cabang gereja di Surabaya. Itu cabang yang besar. Lalu ketika saya semakin sibuk dengan kampus, kan waktu itu saya melayani di remaja. Lalu waktu itu saya ditawarin untuk jadi salah satu ketua di sana. Tapi karena saya lagi on fire banget sama kegiatan kampus gitu kan, jadi hima, jadi BEM, saya memutuskan untuk nggak ngambil yang ini. Saya pikir enggak lah, ada begitu banyak orang yang jago di gereja, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Lalu saya mulai kejar hal-hal di kampus, saya lupakan tentang gereja. Saya masih ke gereja, saya masih melayani, tapi ya gitulah standar. Oke. Jadi orang biasa-biasa. Sampai suatu waktu
Tuhan mulai bilang pada saya, Fen, aku pengen kamu untuk lebih serius. Dan waktu itu saya bilang, Tuhan aku takut, karena sebelum saya kuliah, di tengah-tengah saya kuliah waktu itu saya sempat jadi ketua remaja, dan ketika kami jadi ketua remaja, oke kami berempat waktu itu, seems like terlalu banyak konflik, dan kayaknya jumlah jemaat mulai turun. Itu buat saya takut, buat saya kayak ragu-ragu, dan saya berpikir bahwa saya nggak akan pernah bisa memimpin. Soal yang sama terjadi dengan saya ketika Tuhan tanya apakah saya mau berkomitmen di Community Harvest Church. I told God, I'm not a good leader. I might be a good follower. I'm a good supporter, but I'm not a good leader. I don't have those kind of long vision. I'm not someone who can speak. No, saya nggak suka berkhotbah, jujur aja. Saya lebih suka dengar. Saya suka berada di belakang layar. Saya lebih suka berdoa daripada saya harus ada di depan. So ketika saya harus memilih apakah saya harus ambil tanggung jawab ini atau enggak, saya bergumul, bilang kok I think I cannot. Saya tunda begitu lama, about 3 years, sampai satu waktu nggak bisa lagi. Pilihannya adalah saya ambil atau ya sudah gereja ini melebur. So in the end I decided untuk I say okay God, I will answer the calling. Aku bakal ambil tanggung jawab ini. Saudara, masalah itu nggak langsung hilang. Sampai sekarang saya masih tetap takut. Terutama di masa kayak gini, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Pas saya merasa ketika saya mulai memutuskan untuk melangkah, saya bilang, Tuhan aku ingin bangkit buat Engkau. Tuhan aku ingin melakukan sesuatu. I don't know what, I don't know how, but here I am. Saya mulai merasa bahwa ada kekuatan yang baru yang Tuhan taruh dalam diri saya. So pelan tapi pasti, saya semakin melangkah maju. Ketika saya memimpin, gak lagi saya itu terlalu takut. Dan saya mulai merasa damai. Pelan tapi pasti. So, saudara, saya nggak tahu apa panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara engkau yang Tuhan sudah tetapkan panggilan yang spesifik, tetapi engkau memutuskan untuk lari daripadanya. Saudara, hari ini Tuhan bilang, bangkitlah. Karena aku mau membangkitkan generasi yang baru. Jadi hari ini pertanyaan saya, maukah saudara bangkit dan menjawab setiap panggilan itu? Di tengah-tengah situasi yang gak menentu, maka engkau tetap bangkit dan mempertahankan iman. Maka engkau tetap berusaha menjangkau orang-orang di sekelilingmu dan tetap mengabarkan tentang Kristus. Yosua 3 ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, kuduskanlah dirimu karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib. Saya percaya ketika engkau memutuskan untuk menjawab panggilan Tuhan, maka setiap rasa takut yang ada di dalam dirimu perlahan-lahan tapi pasti itu akan mulai hilang. Saudara, fear has no power over you unless you let it. Rasa takut tidak akan pernah berkuasa atasmu kecuali engkau mengizinkannya. But faith will have no power over you unless you let it. Hal yang sama berlaku juga buat iman. Iman gak akan pernah bisa berkuasa atasmu. Kau gak akan bisa menang kalau kau gak membiarkan imanmu mulai bekerja. Karena itu hari ini, maukah kau mulai melangkah keluar? Maukah kau melupakan rasa takutmu dan mulai melangkah masuk dengan iman? Lepaskan setiap hal di masa lalu dan mulailah melangkah menuju masa depanmu. Menjawab setiap panggilan yang sudah Tuhan tetapkan dalam dirimu. Saya percaya ini saatnya buat saudara buat bangkit.
setiap generasi muda yang ada. Tengah-tengah COVID ini, Tuhan kita punya rencana yang luar biasa buat hidupmu. Amin. Saya nggak sabar ketemu dengan saudara. Kita bisa bersama-sama bersekutu lagi. But until that time, just stay strong, stay in faith, and trust Him. Amin. Jadi sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Engkau punya rencana yang luar biasa buat kami. Bapak, ini kami Tuhan, generasi mudamu, bangkitkan kami Tuhan. Di tengah-tengah kondisi COVID yang gak menentu, Bapak, kami mau berpegang kepadamu. Kami melepaskan setiap rasa takut yang ada. Sebab rasa takut itu sudah gak lagi berkuasa atas kami. Karena kami punya Allah yang selalu menguatkan kami. Tuhan, aku berdoa biar Engkau menguatkan setiap anak-anak-Mu. Biar Engkau yang tetap memegang tangan mereka Tuhan. Supaya mereka bisa bangkit dan mengenapi setiap panggilan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Kenapa aku berdoa biar dalam kondisi COVID seperti ini, biar tangan perlindunganmu itu terus melingkupi mereka, melingkupi keluarga mereka, memberkati mereka dengan kesehatan ilahi. Bapak, menjagai mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan dari Engkau Tuhan akan menjauhkan kami dari setiap mara bahaya, setiap sakit penyakit yang ada. Dan Bapak, aku berdoa biar setiap anak-Mu menerima berkat dari Engkau, berkat dari Allah Bapa, dengan persekutuan dengan putranya yang tunggal Tuhan Yesus, yang bersama-sama dengan Roh Kudus, yang akan terus menyertai Engkau kemanapun Engkau melangkah, yang akan membuat apapun yang Engkau pijak itu menjadi milik kepunyaanmu, yang akan membuat apapun yang Engkau kerjakan dengan tanganmu menjadi berhasil, yang akan membuat Engkau terus naik dan gak pernah turun, yang akan membuat Engkau berjalan semakin lama semakin kuat, sebab Engkau hendak menghadap Allah di Sion. Sekali Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, memberkati keluarga mereka, mencukupi setiap kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. So, see you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to